Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Salsabila dengan NIM 2130604141 dari kelas Mazawa 3. Di sini saya akan sedikit membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah keuangan publik dengan dosen pengampu Bapak Mail Hilian Batin SEIME. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori dasar perpajakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori dasar perpajakan. Yang pertama, tentunya kita harus tahu dulu apa itu pajak. Jadi, pajak ini adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak juga diartikan sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui apa saja unsur-unsur pajak. Jadi yang pertama, unsur pajak itu adalah iuran yang berasal dari rakyat kepada negara. Yang kedua, berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan. Yang ketiga, tanpa balas jasa atau kontraprestasi dari negara secara langsung. Yang keempat, digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Dan yang kelima, pajak dipungut disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang. Kemudian, pajak ini juga ada fungsinya loh. Jadi, fungsi yang pertama itu adalah fungsi budgeter. Fungsi budgeter ini sebagai sumber dana dalam pembiayaan negara. Kemudian ada fungsi reguleran. Fungsi reguleran ini sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Kemudian selanjutnya ada syarat pemungutan pajak. Syarat pemungutan pajak ini ada 5. Yang pertama yaitu keadilan. Keadilan ini maksudnya pemungutan pajak tersebut harus adil. Yang kedua, yuridis. Yuridis ini artinya pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, ekonomis. Artinya tidak mengganggu perekonomian. Yang keempat, finansial. Artinya pungutan pajak ini harus efisien. Dan yang kelima, sederhana. Sederhana ini berarti sistem pemungutan pajak ini harus sesederhana mungkin. Kemudian ada teori pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Teori asuransi ini berasumsi bahwa negara melindungi keselamatan jiwa, harta, benda, dan hak-hak rakyatnya. Yang kedua ada teori kepentingan. Negara memungut pajak karena negara melindungi kepentingan warganya, yaitu jiwa dan harta bendanya. Kemudian yang ketiga ada teori bakti. Sebagai warga negara yang berbakti, maka rakyat harus selalu menyadari bahwa membayar pajak itu adalah suatu kewajiban. Dan yang keempat ada teori gaya pikul. Tekanan pajak yang harus dipikul harus sama berat untuk setiap orang dan harus sesuai gaya pikul masing-masing. Dan yang kelima ada teori gaya beli. Teori gaya beli ini berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara yang nantinya akan disalurkan lagi ke masyarakat. Kemudian ada jenis tarif pajak. Nah, yang pertama ada tarif proporsional. Tarif berupa persentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Kemudian yang kedua ada tarif tetap, yaitu jumlah yang tetap atau sama terhadap beberapa yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang tertanggung adalah tetap. Kemudian yang ketiga ada tarif progresif, yaitu persentasenya semakin besar sesuai dengan jumlah yang dikenai pajak. Kemudian yang keempat ada tarif degresif. Persentase tarif yang digunakan semakin kecil sesuai dengan bertambahnya jumlah yang dikenai pajak. Nah, kemudian pajak ini sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama yaitu menurut golongan. Dari menurut golongan ini ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung WP yang bersangkutan. Kemudian pajak tidak langsung yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Kemudian yaitu menurut sifat ada pajak subjektif dan pajak objektif. Jadi pajak subjektif ini adalah
pajak yang berpangkal atau berdasar kepada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya. Dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak. Ya, kemudian pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari WP. Kemudian menurut lembaga pemungut yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya PPH, PPN, PPNBM, dan Bea Metrai. Kemudian pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya pajak reklame, pajak hiburan, dan PBB. Kemudian selanjutnya ada tata cara pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sel-sel pajak. Sel-sel pajak ini yang dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada sel-sel nyata, yang kedua sel-sel anggapan, dan yang ketiga sel-sel campuran. Kemudian ada asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada asas domisili, ada asas sumber, dan asas kebangsaan. Kemudian sistem pemungutan pajak yang juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada official assessment system, yang kedua ada self assessment system, dan yang ketiga ada withholding system. Prinsip sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama ada prinsip keadilan atau equity, artinya pajak yang dikenakan sebanding dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Yang kedua ada prinsip kepastian atau certainty, artinya pemungutan pajak dilakukan harus berdasarkan undang-undang, yaitu harus ada kejelasan, ketegasan, dan adanya jaminan hukum. Yang ketiga ada prinsip kelayakan atau convenience, artinya pemungutan pajak hendaknya tidak memberatkan wajib pajak sehingga wajib pajak merasa membayar pajak bukan paksaan, namun sebagai kewajiban yang dilakukan dengan tulus. Yang keempat ada prinsip ekonomi, artinya biaya pemungutan dan pemenuhan wajib pajak bagi wajib pajak harus proporsional. Biaya pemungutan harus lebih rendah dari beban pajak yang harus dibayar. Kemudian, jenis-jenis pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang termasuk dalam ruang lingkup pajak pusat adalah yang pertama ada pajak penghasilan atau PPH, yang kedua pajak bumi dan bangunan atau PBB, yang ketiga ada Bea Matrai, yang keempat ada pajak pertambahan nilai atau PPN, dan yang terakhir ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teori dasar perpajakan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.